Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-333 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Terungkapnya fakta kalau bahwasannya Julius adalah Lucius memang merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Pasalnya, siapa yang menyangka kalau tokoh penting seperti Julius ternyata merupakan musuh terakhir dalam cerita manga ini. Dan pada awalnya saya sempat bingung dengan terungkapnya fakta yang satu ini. Sebab saat sebelum berubah menjadi Lucius juga ada kejadian diperlihatkannya wajah Julius yang tengah terkejut. Seperti menunjukkan kalau dia tidak mengerti apa-apa. Dan jujur saja pada awalnya ketika melihat kejadian itu saya memiliki dua pemikiran. Pertama, Julius cuma pura-pura terkejut. Sedangkan yang kedua, Julius memang sama sekali tidak mengerti, makanya dia diperlihatkan terkejut yang pada akhirnya tubuhnya diambil alih oleh Lucius. Tapi ternyata dugaan saya tersebut tidak ada yang benar. Karena di awal-awal dari manga Black Clover chapter ke-333 ini akhirnya dijelaskan mengenai alasan dari ekspresi terkejut Julius itu. Yang ternyata sejak lahir Lucius sudah menjadi makhluk unik yang memiliki dua jiwa dalam satu tubuh. Jiwa yang pertama adalah Lucius dan jiwa yang kedua tidak lain ialah Julius. Dan ekspresi terkejut yang diperlihatkan oleh Julius itu ternyata lantaran dirinya tidak siap ketika Lucius berencana mengambil alih tubuhnya. Selain itu, setelah fakta ini terungkap, kita akhirnya juga bisa membedakan yang mana Julius serta yang mana Lucius. Kalau Lucius, tanda di dahinya berada di bagian kanan. Sedangkan kalau Julius, tandanya berada di sebelah kiri. Dan satu hal lagi yang membedakan mereka berdua meski memiliki satu tubuh. Yang saya rasa kalian juga sudah menyadarinya. Yakni rambutnya. Soalnya kalau rambut milik Julius berwarna kuning keemasan atau pirang. Sedangkan kalau rambut milik Lucius berwarna hitam pekat. Sejak masih muda, Lucius memang selalu banyak berpikir soal apa yang akan dan harus dirinya lakukan nantinya. Makanya sebagai orang paling berbakat di dalam sejarah keluarganya dalam pemilik iblis, Lucius akhirnya memutuskan untuk mengikuti Astaroth yang merupakan iblis tertinggi sihir waktu. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan supaya dirinya mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini selalu berada di dalam benaknya. Dan uniknya setelah bergabung dengan Astaroth, Lucius terasa telah mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya. Karena dia mengatakan telah melihat masa depan di mana dunia mencapai kedamaian sejati. Tentu saja Julius tidak sependapat dengan apa yang akan dilakukan oleh Lucius, walaupun mereka berada di dalam satu tubuh. Makanya mengetahui hal itu, Julius berusaha dan mencoba untuk menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Lucius. Tapi sayangnya Lucius terlebih dulu mengetahui kalau Julius berencana untuk menghentikannya. Oleh sebab itu Lucius membuat Julius terbunuh atau mungkin menghentikannya dengan cara sama seperti yang dia lakukan kepada Damnatio, di mana Lucius menyentuhkan jarinya ke kening milik Julius. Kalau kalian telah melihat pembahasan saya sebelumnya mengenai manga Black Clover chapter ke-332, pastinya masih ingat bukan dengan kata-kata kalau Asta ada kemungkinan akan bisa langsung mengenali kalau yang berada di hadapannya itu ternyata bukanlah Julius? Dan sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, hal itu di chapter ini langsung menjadi sebuah kenyataan. Di mana saat Asta melihat Lucius di hadapannya, dia langsung mengatakan tidak, itu salah. Dan setelah itu menanyakan siapa sebenarnya kau ini. Lucius yang mendengar pertanyaan dari Asta memang sama sekali tidak memberikan jawaban. Malahan tanggapan yang dia berikan adalah dengan mengeluarkan grimoire serta merapalkan mantra sihirnya. Yang tujuannya untuk menghentikan waktu semua orang yang berada di dalam bangunan selain Asta serta Sister Lily. Memang benar sihir yang digunakan oleh Lucius kali ini sama dengan sihir yang pernah digunakan oleh Julius dulu. Cuma bedanya ukuran serta jangkauannya jauh lebih besar daripada ketika dulu digunakan oleh Julius. Akan tetapi yang menariknya di sini ialah setelah menghentikan waktu semua orang, Lucius berencana menyerang Asta seperti yang pernah dia lakukan kepada Damnatio dulu. Cuma sayangnya apa yang akan dilakukan oleh kakak tertua dari Socrates bersaudara ini harus berakhir gagal. Lantaran ketika Lucius akan menyentuh kening Asta, kekuatan anti-magicnya aktif dengan sendirinya.
yang membuat Asta secara otomatis juga akhirnya menggunakan mode iblisnya. Setelah apa yang akan dia lakukan harus berakhir gagal, Lucius tiba-tiba memang sudah berada jauh dari hadapan Asta. Dan hal itu bisa terjadi lantaran dengan sihir waktunya dia juga dapat bergerak super cepat layaknya seperti menggunakan kekuatan sihir teleportasi. Namun anehnya setelah menjaga jarak, Lucius tidak segera melancarkan serangan kembali. Malahan dia lebih memilih mengatakan kepada Asta kalau sekarang dirinya telah mengambil Lucifero. Yang hal itu tentunya tidak dipahami oleh Asta. Karena yang dipahami oleh Asta hanyalah kalau sekarang orang yang ada di hadapannya itu mempunyai ki yang sama seperti milik Lucifero. Dan selain itu menurut Asta pula Lucius juga merupakan orang yang aneh. Soalnya menurut apa yang dia rasakan meski memiliki wujud seperti Julius namun dia juga bukan Julius di waktu yang bersamaan. Serta secara bersamaan pula Lucius dianggap oleh Asta sebagai manusia tapi juga bukan manusia. Sejujurnya apa yang dikatakan oleh Asta ini tidaklah aneh. Pasalnya dengan memiliki dua jiwa di dalam satu tubuh membuat ki Lucius akan memiliki ciri yang sama atau mirip dengan Julius. Sedangkan alasan kenapa Asta mengatakan kalau Lucius adalah manusia namun secara bersamaan juga bukan manusia mungkin alasannya adalah lantaran sebelumnya dia telah memakan jantung milik Lucifero. Makanya ki milik Lucius bercampur dengan ki milik Lucifero. Jadi mungkin karena hal itulah kenapa Asta mengatakan kalau Lucius adalah makhluk yang aneh setelah merasakan ki-nya. Pada chapter ini setelah mendapat pertanyaan dari Asta selain memperkenalkan nama aslinya, Lucius juga mengatakan kalau sekarang Julius telah tewas. Yang hal itu tentunya membuat Asta sangat terkejut. Sebab siapa yang tidak akan terkejut saat mengetahui orang yang menjadi panutannya tiba-tiba dikatakan telah tiada. Tapi sejujurnya saya sendiri masih tidak yakin kalau Julius benar-benar telah tewas. Soalnya bisa saja sebenarnya Lucius cuma memaksa Julius dengan kekuatannya supaya tertidur atau tidak sadarkan diri. Alasannya agar Julius tidak mengganggu rencana yang telah dia siapkan. Dan karena kekuatan Lucius sekarang jauh lebih besar, jadinya tekanan yang dia berikan kepada Julius menjadi semakin kuat. Oleh sebab itu saat ini Julius tidak bisa mengambil alih tubuh yang tengah dikendalikan sepenuhnya oleh Lucius. Dan kalau hal ini benar, maka Julius bisa menjadi salah satu faktor kunci untuk menghentikan Lucius. Dengan cara dia akan saling berebut otoritas penuh tubuh dengan Lucius. Dan hal itu akan bisa terjadi ketika Lucius melemah. Jadi kalau menurut saya kalau ingin mengalahkan Lucius adalah dengan membuatnya menjadi selemah mungkin supaya Julius dapat beraksi untuk mengambil alih penuh akan kontrol tubuhnya. Cuma pertanyaannya sekarang sekuat apakah Lucius setelah memakan jantung milik Lucifero? Sebab kalau kekuatannya sangat banyak maka akan menjadi sangat lama pula untuk membuatnya mencapai titik terlemah. Yang hal itu tentunya akan membuat Asta serta semua orang akan sekali lagi bertarung mati-matian. Manga Black Clover chapter ke-333 ini memang masih belum mempertontonkan sebuah pertarungan yang memukau. Soalnya kebanyakan di dalam alur ceritanya cuma menjelaskan mengenai idealisme milik Lucius. Yang idealismenya di mana dia ingin menciptakan dunia damai sejati yang tidak ada kesedihan, kebencian, konflik, ataupun diskriminasi. Yang jujur saja keinginan Lucius itu tidaklah salah. Karena siapa yang tidak ingin mendiami dunia yang sangat sempurna seperti itu. Cuma sayangnya jalan yang ditempuh oleh Lucius untuk menggapai impiannya itulah yang amat salah. Pasalnya dia berencana membunuh semua orang terlebih dulu, barulah setelah itu Lucius akan menggunakan sihir milik saudara-saudaranya untuk melahirkan semua orang kembali dengan setara. Lalu untuk memastikan tidak ada yang akan menjadi salah, Lucius berencana menjadi pemimpin semua orang sebagai kaisar sihir terakhir. Pada dasarnya apa yang dikatakan oleh Lucius ini sedikit tidak sesuai dengan harapannya. Coba saja kalian pikirkan, kalau dia menjadi pemimpin semua orang sebagai kaisar sihir itu berarti tetap akan ada diskriminasi yang akan terjadi. Di mana kalau orang tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki maka Lucius sendiri yang akan menegakkan hukumnya. Dan di saat itulah diskriminasi terjadi dan yang melakukannya ialah Lucius sendiri. Selain itu, dari kata-kata Lucius ini juga ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu tentang dia yang berencana menggunakan sihir saudara-saudaranya untuk melahirkan semua orang yang sebelumnya telah ia bunuh.
Dan kenapa hal ini bisa menarik perhatian saya? Sebab kalau Lucius akan menggunakan sihir dari saudara-saudaranya, itu berarti sekarang bisa jadi ada kemungkinan dia juga telah memiliki kekuatan sihir tulang, darah, serta daging. Dan kalau hal itu benar, kira-kira bagaimanakah caranya Lucius bisa memiliki 3 sihir itu? Dan kalau Lucius tidak memiliki ketiga sihir itu, berarti kemungkinannya entah itu Dante, Zenon, serta Vanica sekarang sebenarnya masih hidup. Makanya Lucius dengan percaya diri mengatakan akan melahirkan kembali semua orang dengan sihir ketiga saudaranya. Sedangkan untuk kemungkinan terakhirnya, kalau menurut saya adalah sebenarnya entah itu Dante, Zenon, serta Vanica telah benar-benar tewas. Cuma Lucius dengan kekuatan sihirnya dapat membangkitkan ketiga saudaranya tersebut. Karena dengan begitu, maka Dante, Zenon, serta Vanica dapat menggunakan sihirnya untuk membuat Lucius mencapai keinginannya. Lucius di chapter ini memang mengatakan kalau semuanya telah berjalan sesuai dengan apa yang dia ramalkan. Hanya saja ada satu hal yang luput dari ramalannya ketika melihat masa depan. Dan yang membuat cacat semua ramalan serta ramalan Lucius itu tidak lain tidak bukan ialah Asta. Sebab menurut Lucius seharusnya tidak ada makhluk hidup yang bisa terlahir tanpa kekuatan sihir. Maka dari itu untuk menghilangkan kecacatan tersebut, Lucius harus menghilangkan Asta kalau dirinya ingin menciptakan masa depan paling sempurna menurut versinya. Setelah memahami apa yang dikatakan oleh Lucius, pastinya Asta sangat tidak terima. Apalagi kata-kata Lucius yang ingin menghilangkannya serta menghancurkan semua orang. Oleh sebab itu, Asta yang akhirnya sadar akan rencana jahat Lucius membuat keputusan untuk menghentikannya. Lantaran menurutnya dia memang harus melakukan hal itu demi semua orang yang ia cintai serta menyelamatkan apa yang selama ini telah Julius perjuangkan sebagai kaisar sihir yang ia kagumi. Apalagi Asta juga tidak mempercayai kalau sekarang Julius telah tewas. Makanya selain untuk menghentikan Lucius, Asta juga berkeinginan untuk berusaha menyelamatkan Julius. Namun sebelum pertarungan di antara mereka dimulai, ada hal menarik lainnya yang tertangkap penglihatan saya. Yakni ketika lantai di hadapan Lucius tiba-tiba hancur dan mengambang. Dan kenapa hal ini bisa menarik? Karena apa yang dilakukan oleh Lucius ini sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Lucifero, yaitu membuat tanah atau batu melayang dengan sendirinya dengan memanfaatkan kekuatan sihir gravitasinya. Mungkinkah setelah memakan jantung milik Lucifero, Lucius juga dapat menggunakan sihir gravitasi? Atau mungkin hancurnya serta melayangnya lantai itu hanya karena tekanan yang sangat kuat dari sihir milik Lucius? Ya, untuk sekarang jawaban dari pertanyaan itu memanglah masih belum ada. Pasalnya Yuki Tabata Sensei selaku mangakanya masih belum memberikan penjelasan. Rencana Asta yang ingin menghentikan Lucius serta menyelamatkan Julius pastinya tidak akan berjalan semudah itu. Apalagi Lucius sendiri juga mengatakan kalau dirinya saat ini jauh lebih kuat daripada Julius. Yang hal itu tentunya benar adanya. Tapi meski Lucius jauh lebih kuat daripada Julius, pastinya tidak akan pernah membuat Asta menjadi gentar. Malahan tekadnya menjadi semakin kuat dan semakin menggebu-gebu. Oleh sebab itulah di akhir chapter ini Asta mengatakan kalau di sini sekarang juga dirinya akan melampaui Julius yang merupakan seorang kaisar sihir. Yang kata-kata itu sesuai dengan semboyan yang sering dikatakan oleh Yami kepada semua anggotanya. Dan kata-kata itu sekarang telah sangat melekat pada diri Asta. Jadi karena ingin melampaui batasannya dan tujuannya adalah untuk melampaui Julius, tindakan pertama yang dilakukan oleh Asta adalah dengan menghancurkan kurungan sihir waktu milik Lucius menggunakan pedang Demon Destroyer-nya. Setelah itu dirinya berencana menyerang Lucius dengan katana Demon Slasher supaya serangannya cuma dapat melukai lawannya tanpa bisa melukai teman-temannya. Dan karena sihir kurungan waktu milik Lucius telah dihilangkan, jadinya sekarang semua orang di dalam gedung dapat bergerak normal kembali. Makanya Noel, Mimosa, serta Secret dibuat bingung dengan tindakan Asta yang menggunakan mode iblisnya serta mengacungkan pedangnya ke arah Lucius yang mereka anggap sebagai kaisar sihir. Akan sesengit dan seseru apakah nantinya pertarungan antara Asta melawan Lucius? Dan akan sekaget apakah Yami, William, serta semua kapten yang melihat Lucius? Kira-kira bagaimanakah cara Asta serta teman-temannya untuk bisa menang? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja saya sendiri sangatlah penasaran. Tapi mau bagaimana lagi, walaupun penasaran saya juga tidak bisa melakukan apa-apa.
Lantaran yang bisa saya lakukan sekarang adalah selain menebak-nebak juga menunggu kelanjutan jalan ceritanya di manga Black Clover chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-333 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.